Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini talk show yang luar biasa, kita akan bahas mengenai prospek industri properti semester 2 tahun 2022. Di studio telah hadir narasumber yang luar biasa, ada Pak Sulihin Wijaya. Thank you, Pak. Beliau adalah Sekretaris Jenderal AREBI, Asosiasi Real Estate and Broker Indonesia dari Jakarta. Beliau dukung langsung ke Medan, luar biasa supportnya. Dan Pak Sulihin Wijaya adalah CEO dari Promax Indonesia, salah satu broker properti terbaik ternama di Indonesia yang sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Selamat pagi Pak Sulihin, apa kabarnya? Baik Pak, luar biasa. Thank you Pak, udah diundang. Ya, thank you ya, bisa memberikan sharing kepada sahabat Tribuners. Nah, di studio juga hadir DPP AREBI Sumut ya, Pak Leo Mulyono. Beliau adalah juga founder International Property yang sudah banyak membantu branding, memasarkan berbagai properti di Medan, Sumatera Utara, dan bahkan ada di luar kota Medan juga. Selamat pagi Pak Leo, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Tribuners Medan. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Pak, baik Pak. Biasa di luar. Nah, sahabat Tribuners, kita akan membahas prospek properti 2022 ya, di semester 2 ini akan terjadi seperti apa. Pandemik, kita sudah tahu bahwa sebenarnya sudah hampir selesai ya. Yang ditakuti, yang kita jaga bersama di bulan 7 ini akan terjadi puncaknya, dan kita syukuri ya dapat teratasi dan terlewati dengan baik. Walaupun Omicron masih ada di kota-kota di Indonesia, ya tetap kita sarankan menjaga protokol kesehatan dan vaksin ya, sahabat Tribuners yang kami hormati. Booster, vaksin supaya stamina Anda juga menjadi semakin kuat. Makanlah makanan yang bergizi supaya antibodi Anda juga semakin kuat dan dapat beraktivitas maksimal ya. Nah, Pak Sulihin, kita akan membahas tentang sektor properti di Indonesia. Apa yang terjadi di semester 2 ini ya? Apakah semakin baik? Apakah harus hati-hati? Dan sektor-sektor apa saja yang akan terjadi peningkatan? Kita akan bahas tuntas di sini ya. Tentunya nanti Pak Sulihin akan membahas tentang gambaran di Indonesia, karena Bapak juga ada Promax di seluruh Indonesia ya Pak ya. Dan kemudian AREBI juga ada di hampir berapa kota di Indonesia Pak? 13 provinsi Pak. 13 provinsi di Indonesia. Jadi secara tidak langsung keadaan sektor properti itu dapat diketahui dengan baik, karena setiap bulannya itu juga ada Zoom meeting, updating dari DPP AREBI di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan talk show ini dapat bisa menginspirasi dan bisa memberikan gambaran tentang sektor properti di semester 2 ini seperti apa. Nah, pandemik ini kita harapkan segera berakhir lah, walaupun ada Omicron dan kita tetap menjaga, tapi tingkat fatalitasnya sudah tidak sedahsyat Delta yang sebelumnya ya. Dan kemudian untuk semester 2 ini, Bapak melihat secara overall di seluruh Indonesia, nanti Pak Leo bisa tambahkan untuk di Medan, Sumatera Utara, apa gambarannya, fotonya di semester 2 ini untuk residential, bisnis, office maupun di kompleks perumahan. Silakan Pak. Oke, Pak, terima kasih. Selamat pagi Tribuners semuanya. Terima kasih sudah diajak ngobrol-ngobrol pagi bersama dosen ya, sama Pak Leo. Ya, kalau pertanyaan Bapak tadi ya, sebenarnya Pak, semester 2 ini kita posisinya sebenarnya kalau kita lihat semester pertama kan kenaikan cukup bagus tuh Pak. Ya kan? Nah, semester kedua ini memang nih sejak bulan Juni kemarin Pak, Juli ini memang agak sedikit perlambatan Pak. Kalau kita lihat pertumbuhannya, nggak secepat yang kemarin. Tapi kuartal kedua ini kami masih optimis bahwa pertumbuhan akan tetap naik. Tapi naiknya tidak akan sesignifikan kayak tahun kemarin kelihatannya. Kenapa? Satu, kita lihat sekarang semua bahan bangunan sudah mulai naik Pak. Ya. Akibat dari perang Rusia, ada segala macam. Freight cost juga naik, segala macam naik. Nah itu mulai naik semua udah. Nah naik otomatis kan harga sudah mulai naik juga, berubah pertumbuhannya. Ada koreksi ya? Koreksi terjadi Pak di semester kedua ini Pak. Jadi walaupun ada koreksi, tapi kita lihat pertumbuhan itu tetap berjalan. Kenapa? Subsidi pemerintah tetap berjalan. Oke. Ya kan? Masih tetap berjalan, diperpanjang segala macam. Nah itu membantu untuk pembelian itu bisa dorong naik. Yes. Walaupun inflasi kita sudah juga naik,
Tapi kan pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi daripada inflasi kita kan. Betul, betul. Inflasi 4, sekian, pertumbuhan tetap 5, sekian. Ya, artinya daya beli masih masih berjalan dengan baik. Jadi semester gua memang ada sedikit hambatan, tapi pertumbuhan tetap berjalan. Iya. Nggak bilang stuck. Nah kemudian kalau secara itu perumahan Pak. Secara kalau office, jujur aja kalau misalnya perkantoran yang itu segala macam memang agak stuck sih Pak. Kalau perkantoran memang berat lah kita ngomong. Karena supply itu lebih banyak Pak daripada kebutuhannya. Terutama misalnya office kalau saya patokan kan cuma taunya CBD Jakarta nih Pak. Iya. Kita biasa kan kalau CBD Jakarta itu memang supply-nya lebih banyak Pak daripada kebutuhan. Nah kalau perumahan Bapak tadi bilang seluruh Indonesia 13 provinsi, memang pertumbuhan itu terjadi di daerah-daerah lumayan Pak. Misalnya Jogja, kemudian ada yang di kemarin tuh di mana ya? Kemarin pertemuan Makassar, itu lumayan pertumbuhannya Pak. Batam. Jogja, Makassar, Batam pertumbuhannya luar biasa. Lumayan, naik mereka. Nah Medan saya belum tahu tuh, tapi kalau teman-teman lapor penjualan mereka tuh lumayan meningkat. Kalau Jakarta, jujur Pak, secondarynya naik lumayan. Oh, secondary ya? Yes. Oke. Karena mungkin saja primary-nya sudah terjadi koreksi, jadi orang mulai cari secondary mulai hidup kembali ya. Iya, betul Pak. Jadi sektor properti tetap bergeliat Pak, bukan nggak karena sebenarnya properti itu adalah kalau kita bisa katakan adalah produk yang scarcity, langka. Tanah itu tidak bisa dikembangbiakan. Betul. Tanah itu terbatas, artinya setiap tahun pasti akan terjadi kenaikan dari aspek tanahnya. Betul. Secara otomatis properti yang lengket di tanahnya itu juga akan mengalami koreksi ya Pak. Iya, kalau nggak naik pun paling stuck Pak. Stuck. Properti stuck, bangunan stuck, tapi tanah tetap naik. Nah, itu terjadi ya. Yes. Invest di properti one of the best Pak. The best ya. Di Indonesia bukan Pak. The good aja, best ya. Best Pak. Ya, sahabat Tribuners, investasi di properti adalah salah satu investasi yang terbaik di Indonesia karena tanah itu adalah sebuah produk atau sebuah produk yang langka, yang tidak mungkin bertambah, tidak bisa dikembangbiakan. Otomatis sesuatu yang tidak bisa dikembangbiakan atau ditambah, maka harga pasti akan selalu naik. Ya. Mungkin tambahan dari saya Pak, karena investasi yang lainnya apapun itu ada risiko yang cukup besar. Salah satunya hilang dan segala macam. Betul. Tanah nggak bisa dicuri Pak. Jadi dia pasti investasi yang ada sertifikatnya, pasti banget. Ada ukurnya ya, kecuali yang nggak jelas. Nah, nanti yang jelas tidak jelasnya ini nanti ranahnya RB untuk membuat semua menjadi rapi, jelas. Jadi sahabat Tribuners, para investor maupun pembeli properti, kalau membeli properti yang ada approval atau members dari RB pasti akan lebih aman dan yakin karena semua prosedural sudah dilalui, sudah dicek dan sudah melalui kaidah yang baik ya. Proseduralnya yaitu kita sering beberapa kali sama Pak Leo selalu diceritakan ini. Carilah broker properti yang members of RB karena sudah teruji, terbukti dan yang penting adalah berintegriti. Ya, apa yang disampaikan itulah yang diberikan kepada customer kita ya. Betul. Nah, kalau di Medan seperti apa? Nanti saya akan bertanya ke Pak Sulin lagi karena ini masih ada beberapa dari segi kaidah bisnis ya. Ada yang stoknya banyak, stoknya sedikit, ini bagaimana? Tetapi saya ingin foto di Medan, Sumatera Utara seperti apa? Silakan Pak Leo. Baik. Kalau kita dari Medan, jujur Pak, akan ada kejutan sebentar lagi Pak. Ya. Di Medan akan ada juga proyek baru, termasuk mega project yang kita percaya di beberapa track sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir itu nge-booming terus Pak. Sekali buka habis. Dan itu segmennya di segmen yang 1,1 di atas atau yang di bawah 1 atau yang premium. Nah, ini seperti apa fotonya ya kan? Ini penting juga ya. Betul. Kalau yang baru ini Pak itu akan dibuka premium ya. Lokasi baru itu akan dibentuk satu kota baru, kota satelit yang baru, di mana harga yang pertama ini menjadi harga premium yang harga di bawah, ada yang di bawah 500 Pak. Nah ada memang yang harga 1M, tetapi kalau market di sini di harga 500 itu akan menjadi starting yang sangat hebat. Iya. Best seller nanti, kenapa? Untuk daerah baru, kawasan harga yang memang kita bilang 400-500 juta itu memang areal investasi yang sangat bagus. Apa? Chance dia naik pasti sangat tinggi. Jadi diharapkan ini akan menjadi motor penggerak untuk pertumbuhan sektor properti semester 2 ini ya Pak ya? Betul Pak. Itu akan ya kita bilang menggetar Medan Pak. Jadi Pak Sulihin
Indonesia boleh koreksi, Medan tidak pernah. Harus grup, Pak. Nah, inilah ya, karena aktivitas selalu memberikan solusi terbaik supaya bisa satu kota baru dan kemudian Medan ini, Pak, Sumatera Utara adalah daerah penghasil sawit, Pak. Jadi kalau sawit bagus, Pak, otomatis kemungkinan akan bagus gitu. Dia seperti di Kalimantan, Papua gitu, sumber daya alam, di perkebunannya banyak sekali, Pak. Dan di sedikit juga di karet, sebagian di karet dan ada di batubara juga. Ya. Nah, ini bagus, ini disimpan dulu ya Pak Leo ya. Saya ke Pak Sulin. Pak Sulin, dari foto bahwa ada terjadi kenaikan bahan bangunan, dan akan terjadi koreksi harga, dan kemudian freight cost diakibatkan freight cost, perang Ukraina, dan kemudian terjadi supply chain yang kacau balau di dunia ini, ya, sehingga menyebabkan harga bahan-bahan itu menyebabkan kenaikan, dan mau tidak mau HPP daripada production property itu akan menjadi naik. Itulah akan terjadi koreksi harga. Bagaimana dengan yang ada stok material yang cukup banyak? Apakah itu menjadi kekuatan, Pak? Ya, itu memang salah satu land bank, dan kemudian dia punya kontraktor dengan bahan material yang cukup banyak yang sudah import sebelumnya, itu menjadi kekuatan. Ya, itu menjadi kekuatan, Pak, karena itu kan jadi mereka sudah punya raw material yang cukup besar, sehingga mereka itu kan sudah standby sebenarnya. Banyak juga developer itu melakukan hal seperti itu, Pak, sebenarnya. Mereka sebenarnya sudah beli dulu, borong dulu kontrak besi misalnya, kontrak dengan advance ya ke depan. Ya, ke depan. Mereka future kontraknya. Itu yang mereka pakai sehingga waktu mereka bangun itu mereka bisa tekan harga bangunannya. Tidak sebesar air cost yang akan datang. Tapi dia masih ikut harga yang lama. Nah, itu keuntungan dia sehingga dia bisa menjual dengan harga yang lebih bagus sehingga mendatangkan pembeli yang juga merasa lebih murah. Dan ini perusahaan seperti ini perusahaan tipenya seperti apa? Apakah sudah multinasional, nasional, TBK, atau yang skala menengah, skala besar, ya, yang memiliki kemampuan untuk membayar futures, buyer stock ya. Nah, semen juga yang biasa mereka main itu di besi sama semen sih, Pak. Apalagi yang tahun lalu ya. Oke, sekarang properti lagi slow down. Ya. Mau beli semen saya? Oke, future kontrak harganya sekian, tapi nanti kedepannya nggak bisa lagi. Mumpung properti developer ini ada power, belilah seperti itu. Betul. Jadi si supplier semen juga bisa lewat masa kritisnya, dia dapat gain yang luar biasa after pandemi ini. Jadi sebenarnya apapun kesulitan pasti ada peluang. Betul, ya, itu multi efek semua itu, Pak, sebenarnya. Kalau di properti kan orang bilang skala bangun properti kan lingkungan sekitarnya kan perusahaan itu ada 100 lebih tuh yang tergantung, yang mulai dari bahan bangunan, tenaga kerja, segala macam itu kan multi semua, Pak. Properti itu pasti multi efek playernya pasti bagus ya. Sekali. Jadi membantu sekali banyak mata pencarian di masyarakat, dari yang level atas, bank sudah pasti ya, karyawan pasti, buruh yang paling kecil pasti. Pemasaran pasti, promosi, kafe-kafe atau toko-toko food and beverage pasti mau makan kan, interior pasti, Pak. Nah, jadi everyone multi efeknya sangat luar biasa sekali ya. Nah, ini juga sesuatu yang bagus. Nah, kalau perusahaan ada planning ke depan untuk mempersiapkan apa yang bisa diproyeksikan ya, yang tidak bisa proyeksi mungkin dia akan ngapain saya beli ya kan, nanti aja baru beli. Betul. Tapi yang bisa melihat masa depan, apalagi seorang developer yang memiliki visi yang sangat jauh. Oke, saya beli nih, lagi pula kan overstock kan, betul. Harga kan bisa bagus ya. Itulah yang menjadi bargaining power untuk pada saat after pandemi. Seperti properti banyak yang pada saat pandemi banyak yang jual dengan harga yang sangat bagus sekali ya. Betul. Ada yang bisa melihat peluang, ada yang tidak bisa. Kalau developer seperti apa persiapannya untuk menghadapi koreksi ini, Pak? Supaya koreksi ini tidak banyak dan bahkan bisa growth seperti di Medan, Pak. Ini kasih tips sedikit apa persiapannya? Ya, gini, Pak. Pastikan yang pasti developer kan pasti melihat kondisi, Pak. Kondisi juga. Mereka lihat kondisi, mereka lihat pasar gimana, memanfaatkan peluang-peluang yang dijadikan pemerintah subsidi sekarang, misalnya Pak. Developer kan lihat sekarang subsidi PPN misalnya. Ya. Bahkan ada yang DP 0%. Itu ada beberapa bank yang memberikan DP 0% kepada
nasabah prioritas. Betul, itu DP 0%, PPN-nya 11%, masih ditunda 50% sampai dengan September, ya kan? Nah itu kan peluang-peluang yang developer lihat tuh Pak, untuk opportunity untuk melakukan penjualan tetap bertransaksi. Nah itu kan yang pemerintah subsidi ke developer, supaya developer ini kan perumahan tetap bertumbuh, sebenarnya itu. Nah itu peluang-peluang yang dilihat dari sisi pemerintah. Dari sisi developer sendiri mereka lihat rumah mana sih yang menjadi market yang paling lebar. Oke. Mereka market size paling gede. Size-nya paling gede Pak size-nya. Kalau mereka punya land bank besar, mereka akan itu harus fokus ya. Iya, itu mereka akan assessment. Oh, sekarang lagi yang dibutuhkan rumah itu misalnya di under 500 juta. Ya, kita cari bangunlah tipe yang kecil-kecil dulu, dikasih dulu. Disubsidi pemerintah juga. Ya kan? Pemerintah baru nanti DP. Nah, nanti sisanya baru hidup, baru naik dia ke level yang lebih tinggi. Seperti yang konsep Pak Leo juga yang di Medan ya. Jual juga yang premium land bank, tapi jual juga yang terjangkau dulu. Baru nanti naik lagi. Kan? Betul Pak. Kalau itu lokasinya besar. Tapi kalau properti yang lokasinya kecil, ya dia sesuai dengan pasar aja. Targetnya berapa, daerah sekitar. Dia dapat berapa, ya dia jual berapa lah. Itu sih Pak. Secara konsep di Indonesia, properti yang paling laku konsepnya seperti apa? Minimalis, ada outdoor, ada konsepnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, yang paling laris di seluruh Indonesia. Nah, beberapa pemain besar di Jakarta kan mereka sudah main di daerah-daerah yang di pinggiran dengan harga terjangkau, tapi karena mobile working, work from home, everywhere orang bisa kerja. Jadi yang penting ada fasilitas wifi, nyaman, duduk di depan teras rumah ada taman, wifi aja, udah bisa kerja. Nah ini bagaimana Bapak melihat seperti ini? Ya, jadi di semester 2 ini. Jadi sejak pandemi itu kan ada perubahan style. Developer menyesuaikan lah. Pandemi ini kan merubah orang banyak nih. Kita juga berubah pola kita kan. Jadi developer juga menyesuaikan sebenarnya Pak. Ada beberapa developer yang seperti Bapak ngomong nggak salah. Desain bangunan tuh sudah misalnya lebih terbuka. Bangunan lebih tinggi, nggak pendek-pendek Pak. Dulu kan pendek-pendek. Tinggi ceiling naik lebih tinggi, ya kan? Sampai ke atap tuh ada yang bangunan developer kan satu lantai tapi ceilingnya 6,5 meter. Ada bisa dijadikan sebagai kantor mini mezanin. Mezanin di atas. Bisa kerja. Kalau dia pakai, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Belakang ruang terbuka, sirkulasi udara diperhatikan, sinar matahari masuk diperhatikan. Jadi ada ceiling-ceiling tertentu yang dibuat sengaja terbuka di belakang. Kalau dulu rumah orang kan padat Pak. Kalau rumah apalagi orang Medan nih, rumahnya kalau bisa penuh-penuh udah bangun, jangan sampai ada kosong kan sampai di belakang. Nah sekarang cor full. Nah sekarang cor full pun ternyata di belakang dikasih lagi 1,5 meter, 2 meter tuh kosong Pak dari atas sampai ke bawah. Supaya ada sirkulasi udara. Nah jadi itu udah disesuaikan. Nah kebutuhan ruangan juga disesuaikan Pak. Dulu semuanya kamar, sekarang dibikin satu sisi tempat kerja. Ada satu perumahan di Jakarta itu Pak, dia bikin sengaja 3 lantai rumahnya, ada satu sisi di lantai 3 tuh outdoor terbuka. Di dalam rumah loh Pak, dibikin outdoor sama dia. Di lantai 3? Di lantai 3. Dan itu dia bisa ada kamar, di lantai 3 ada kamar Pak. Dia sengaja satu sisi sebelah kanan itu dibikin satu pintu keluar. Orang dulu kan tempat jemur. Enggak, dibikin outdoor sama dia untuk dibikin tempat duduk untuk bekerja. Jadi lu mau kerja, mau di outdoor silakan ada tempat. Seperti di alam terbuka. Di lantai 3 dia sengaja bikin, jadi kan nggak ganggu tuh Pak. Nah, jadi ide-ide pembangunan developer sekarang rumah-rumah itu sudah sesuai dengan masa pandemi dan kebutuhan orang. Ini tak bisa dipungkiri lagi ya, akan terjadi seperti itu. Tren ini sampai sejauh mana? Tren ini terus berjalan Pak, saya rasa sampai Pak mungkin ke depan. Setelah pandemi apa terjadi tren diprediksikan? Bisa jadi Pak, saya bilang. Orang lebih hidup sehat. Orang lebih pikir sudah kehidupan. Kesehatan, ya kan? Jadi mereka tuh udah larinya ke sana Pak. Lingkungan. Uang banyak-banyak untuk apa sama Tribuners ya? Kalau sakit ya. Betul. Jadi, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal sih. Betul. Jadi mereka lebih perhatikan itu, memperhatikan sirkulasi udara, memperhatikan kesehatan. Nah, itu yang ditawarkan sama developer sebenarnya. Jadi rumah tuh nggak sumpek, nggak bau, nggak lembab. Itu yang dicari orang sekarang. Taman gede-gede. Dulu developer sekarang berani berkorban Pak. Dulu mereka bangun kalau bisa taman sekecil-kecilnya. Bikin bangun taman gede-gede, bikin rumah sebanyak-banyaknya kan. Walaupun ada koefisiensinya. Tapi sekarang malah dia kasih garden gede. Tapi itu di awal Pak. Tapi enggak sekarang. Setelah laku Pak, gardennya dihilangkan satu-satu. Enggak Pak.
Kalau ini bagaimana ini tergantung developernya Pak. Jadi makanya tergantung developernya. Jadi kalau kita konsep harga udah naik ya, jual lagi Pak petanya garden itu. Enggak, kalau komitmen itu komitmen developer yang bagus Pak, itu tidak akan hilangin Pak. Yang itu menjadi standar yang sering dihilangin itu bukan garden Pak, sport club Pak. Oh, sport club. Kalau sport club tuh ada Pak yang dihilangin. Oh. Sudah ada sport club dihilangin? Bukan. Sudah masuk jalan, yang profesional sport center ya? Sudah lingkungan sudah berjalan, sport club tidak dipakai, orang nggak mau bayar IPL-nya, developernya bongkar tuh sport club jadi rumah tuh Pak. Oh. Karena itu bangunan. Atau jadi sport center yang lebih profesional? Ya, bisa jadi pilihan. Tapi kebanyakan jadi rumah lagi Pak. Okay. Ada berapa developer saya tahu begitu. Nah ini bagaimana ya untuk membangun sebuah reputasi yang bagus? Kan tidak mudah itu. Hal-hal demikian bagaimana menurut Bapak? Ya memang reputasi itu kan dibangun nggak gampang Pak. Ya. Jadi apakah hal demikian itu bertolak belakang dengan membangun sebuah reputasi di properti atau bagaimana? Sebaiknya, yang ideal lah Pak. Kita nggak cerita yang lain. Yang itu kan masing-masing pilihan bisnis ya Pak ya. Betul. Saya mau jalankan bisnis seperti A, B, C dan D. Tapi kan di dalam industri properti, developer yang untuk jangka yang waktu yang panjang, idealnya kita harus berakting seperti apa Pak? Ya bukan berakting lah. Sebenarnya kan orang kan lihat dari yang berperilaku seperti apa? Ya. Apakah komitmen Pak dari awal sampai pasti akhir? Pak. Saya pikir developer harus punya komitmen Pak. Itu yang dibeli ya? Itu yang dibelikan komitmen dan apa yang di ngomongin diserahkan. Misalnya dia bikin satu kompleks dari awal tuh komitmennya gimana, jadinya kayak gimana, sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan janji-janjinya di awal sampai ke sertifikat, serah terima, tetek bengek itu kan diperhatikan Pak sebenarnya. Iya. Nah jadi urusan tuh panjang sebenarnya Pak. Iya. Dan hanya bisa diasesor oleh REB ya Pak? Enggak juga lah Pak. Asesor yang paling penting adalah penghuninya. Kalau kita REB hanya memastikan ya semuanya on the track, kemudian memastikan developer itu misalnya secara legalitasnya Pak, izinnya ada belum, site plan-nya udah ada belum, IMB-nya ada belum, ya kan surat-surat kelengkapannya segala macam. Kita hanya bisa mengaset itu Pak, melihat. Sehingga semuanya secara legalitas kita bisa melihat. Kan kita juga lihat developer tuh kerja sama bank mana. Nah, itu kan ketahuan. Bank pasti legalitas developer sudah beres baru bisa kerja sama. Iya, kalau tidak ada, tidak mungkin bisa kerja sama. Jadi kita kadang lihat ke sana juga. Sehingga apa yang kita offering sebagai orang tengah, kan kita kan orang tengah nih Pak. Broker ini kan sebagai orang tengah aja. Jadi kalau kita jual ke si A ya sebenarnya maunya clear and clear, jangan sampai ada masalah. Ya. Betul. Sehingga developer yang kita tuju juga harus kita lihat selama ini sudah bangun mana sih. Nah, biasanya track recordnya kita lihat dulu Pak biasanya. Terus lokasinya ada di mana. Nah, selama ini ada problem nggak? Surat penyelesaian beres nggak? Nah, gitu Pak. Biasanya kita lihat itu sih Pak, track record. Dan REB, Pak Leo, REB itu memastikan broker-broker menjual. Kalau REB ini kan untuk evaluasi members REB yang nggak tergabung dengan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, memastikan bahwa tata cara menjual properti, komunikasi, dan memastikan produk properti yang dijual itu adalah memenuhi aspek legal maupun etika yang akan disampaikan kepada customer. Pak Leo bisa cerita sedikit kenapa REB ini dapat meminimalkan risiko yang ada gitu. Baik. Jadi REB ini ya kalau kita bilang sebagai wakil lah. Kita wakil dari dua sisi ya. Dari sisinya developer ya, sisinya si calon pembeli juga iya. Kenapa? REB ini kita berdasarkan pengalaman senior ya, para senior dari Jakarta ya 20 tahun lebih dan lebih dari itu biasanya memberikan banyak informasi guideline ya. Betul, kepada kita. Yang dari baik situ, ya. Dengan guideline itu, checklistnya kita bilang segala macam. Ada berapa checklist Pak Leo untuk memastikan bahwa properti yang dijual ini layak dan memenuhi persyaratan? Banyak itu ya Pak. Sebenarnya itu sangat panjang Pak. Tapi harus dievaluasi ya? Betul Pak. Kenapa seperti tadi? Baik itu experience-nya, track record-nya si developer, legalitasnya, itu kita bisa pelajari dan kita harus tahu paling tidak. Tapi mungkin ada beberapa informasi yang bisa kita dapat melalui contoh dari rekanan bank. Ya. Kalau dia ada kerjasama dengan bank-bank tertentu yang kita tahu memang administrasinya agak ketat, lulus otomatis cukup bagus. Bank kan sudah sangat ketat ya. Bank itu takut juga akan asetnya hilang ya. Resiko. Itu jauh lebih apa? Karena dengan sudah lulus dari bank itu berarti
resikonya udah sangat minimalis. Ya, walaupun ya kan? tidak tertutup kemungkinan, tapi udah sangat kecil sekali. Sangat kecil, itu contoh. Ya. Kedua, kita juga bisa mempelajari, karena kita juga diajari ya, kita ada training segala macam. Bagaimana kita lihat market, bagaimana kita lihat pasar di sana, kemungkinan kenaikannya bagaimana. Karena dari sanalah kita memberitahukan kepada si customer, apakah dia butuh untuk end user sendiri dipakai sendiri, berarti aksesnya ke tempat kerja, sekolah anak-anak segala macam. Itu sebagai penilaian. Atau orang butuh sebagai investasi saja. Nah, kita harus pelajari, kita bantu juga. Oh, analisa di daerah sini bagaimana, perkembangan bagaimana, rencana si developer ini bagaimana. Apakah itu real bisa dikembangkan atau tidak? Kalau itu bisa, itu cocok untuk investasikan. Kita boleh rekomend ke customer yang butuh untuk investasi. Jadi poin-poin inilah yang diajari ke kami melalui training-trainingnya Arebi, dan kita praktekkan, dan kita bisa sebagai mata dan kupingnya si calon pembeli kita, apa sih yang cocok untuk dia. Itulah sekaligus scanning market yang cocok bagi mereka. Ya, betul sekali, Pak. Luar biasa. Jadi disarankan lah ya, kalau broker properti itu dari broker apapun itu sebaiknya members of Arebi ya, karena ada sesuatu guideline yang bagus sih. Nah, ini mungkin salah satu lah ya yang bisa memberikan sebuah pelayanan yang terbaik pada customer ya, mungkin di seluruh Indonesia. Betul. Ada tambahan, Pak? Ya, mungkin kalau tambahan yang masalah Sulihin, Arebi, ya. sini saya pikir kita kan tahu semua orang kan, ya kita gini Pak, broker itu kan siapa pun bisa lakukan sendiri. Bisa. Ya kan? Individual broker juga ada banyak, ya kan. Saya pengen menjadi broker. Boleh. Siapapun tidak ada yang larang. Betul, ya kan menjual ya kan. Nah, cuman ya di Indonesia itu kan memang sudah ada aturannya sebenarnya Pak. Permendak nomor 12 itu kan mengatur mengenai bagaimana seorang sebagai broker properti. Nah, di sana ada aturannya dari Kementerian Perdagangan. Kita itu kan di bawah itu, Pak. Nah, kemudian setiap individu broker properti kan harus punya sertifikasi sebenarnya pribadi, LSP yang lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Anda kompetensi pribadi, Pak. Nah, sebenarnya itu dituntut sih Pak, dari sejarah Permendak itu menuntut kita untuk melakukan itu. Nah, jadi kalau di Arebi itu kami ini sebenarnya menghimbau lah teman-teman kalau yang pengen beredukasi atau developer, ya kan? Karena kalau Arebi kan sebenarnya keanggotaannya sekarang kan adalah perusahaan Pak. Jadi sebenarnya kalau kita kerjasama, developer kerjasama Arebi, anggota Arebi yang boleh jualan produknya, misalnya di Jakarta tuh beberapa developer besar kan kita begitu Pak, Sinar Masland segala macam tuh kita sudah kerjasama Pak. Jadi yang boleh jualan properti itu produknya itu hanya anggota Arebi Pak. Jadi kalau kamu tidak anggota Arebi nggak bisa jual produk itu. Untuk memastikan standarisasi kompetensi dan standarisasi pelayanan. Dan gitu. Standarisasi juga kalau kasarnya quote unquote ada apa-apa terhadap transaksi tersebut yang dilakukan oleh broker. Tapi broker ini berlisensi dan punya jelas perusahaannya, punya jelas kantornya segala macam, develop kan lebih enak sebenarnya Pak. Bisa di-trace ya? Di-trace. Di mana dia, ini orangnya siapa. Saya meminimalisasi masalah sebenarnya. Jadi kami juga sebenarnya bukan menutup, ini enggak. Yang belum jadi, ayo gabung sama kita. Iya, welcome lah ya, saling mengajak, saling sharing of knowledge, happiness, sharing of produk. Ya. Members Arebi juga banyak produk yang bisa dijual ya, kerjasamanya banyak ya, developernya juga banyak Pak. Banyak sekali. Nah, cuma makanya ketika share, malah dia bergabung, kita bisa lebih kerjasama dengan teman-teman yang lebih banyak. Dia kan bisa sharing kemana-mana Pak, bukan dia sendiri toh. Kalau dia bergabung di Arebi kan gabung sama kantor misalnya kita member Arebi kan ada 1.200-an Pak kantor. 13 provinsi 1.200-an kantor. Dikumpul banyak juga. Kalau satu kantor isinya 10 orang kaliin aja Pak, itu yang terdaftar. Tapi yang tidak terdaftar tuh lebih besar dari kita Pak. Kita harus jujur kan. Yang nggak terdaftar lebih banyak Pak. Banyak lagi. Nah, cuman ya nggak apa-apa. Dari yang kecil inilah kita bekerja bersama-sama, kebersamaan itu, nah mereka merasakan manfaatnya. Cara join, apakah harus dari corporate, pribadi bisa Pak? Misalnya ada seorang broker properti, dia individu lah Pak ya. Katakanlah dia ada bisnis lain dan sebagainya, dia tidak join di dalam sebuah PT, tapi dia ingin menjadi broker profesional. Bagaimana? Apakah bisa Pak? Bisa Pak. Jadi gini, sekarang kan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru ini, sebenarnya namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, sebenarnya asosiasi kita tuh bisa menerima perorangan tapi perusahaan Pak.
perusahaan perorangan. Oh, dia harus perusahaan. Perusahaan perorangan. Misalnya perusahaan perorangan. Ada kan sekarang. Oke, ada. PT perorangan PT sudah perorangan ada. sudah ada. Yang tidak perlu komisaris, betul, hanya satu orang pemilik. Nah, pemilik sudah bisa itu, Pak. Ya. Perusahaan perorangan. Jadi kalau dia ada perusahaan perorangan, kenapa kita pakai perusahaan CV perorangan? bisa. CV bisa, Pak. CV bisa. Ya, kita perusahaan perorangan. Nah, jadi dia perusahaan, Pak. Jadi itu supaya kita jelas tuh identitasnya. Status hukumnya. Yes. Status hukum jelas. Domisili jelas. Dia punya izinnya, NPWP. Punya KBLI-nya jelas, NIB-nya jelas, dia betul. sektor properti usaha Betul. apa, supaya jangan dia broker properti tapi KBLI-nya KBLI yang lain, Pak. KBLI yang lain. Misalnya jualan unggas Enggak gitu bisa, lah, nggak bisa. cocok Dia gitu. KBLI-nya KBLI 98200 yang Khusus di properti ya. Betul. KBLI ya. Nah, jadi itu jelas, ya. Pak. Nah, itu yang membantu kita sekarang kalau yang seperti Pak Simon bilang perorangan, ya kita sudah siap. Ya, Jadi ya. kalau dia untuk punya akomodir itu, seperti itu ya. Kalau nggak join lah di broker Iya, atau di kantor mana perusahaan-perusahaan ya. silakan pilih aja kan, Pak. Jadi sahabat Tribuners silakan join di broker property yang sudah memiliki status hukum yang PT yang bagus, Ya. yang terdaftar, Ya. ya memiliki KBLI yang jelas, Betul. dan kemudian juga adalah disarankan member dari REB, anggota Ya. dari REB karena ada standar. Nah, Betul. nggak usah jauh-jauh, sahabat Tribuners, di sini ada dua, International Property dan Promex Indonesia. Ini cerita dong sedikit tentang Promex. Pak Sulihin adalah CEO dari Promex Indonesia. Iya, iya. Ya, cerita sedikit tentang Promex, Pak. Oh, baiklah. Ya. Promex adalah franchisee. Saya Promex itu adalah brand lokal ya. Jadi saya bukan internasional, Pak. Brand lokal standar internasional. Ya, puji Tuhan. Jadi memang saya brand lokal. Saya semangat ini. Ya. Energinya besar pasti. Yang dibikin, ya internasional dia, Pak. Ya, ini properti internasional. Internasional ini produksi kampung Medan, Pak. Jadi dua orang hebat di properti ini saya sangat bersyukur, kita energinya luar biasa. Oke, Pak. Ya, Promex memang kita sudah Promex sudah berdiri 10 tahun, teman-teman, tapi kalau saya sendiri di broker properti sudah 25 tahun lebih. Jadi saya di bisnis sudah cukup lama. Jadi naik turun bisnis kita udah ngerti. Promex juga kita mengatur sistem dari bottom to top. Jadi saya bukan dari top to bottom. Jadi aplikasi kita memang different. Kemudian kantor kita sekarang sudah ada 25 kantor, Pak. Yang 25 Luar kantor, biasa. 25 kantor tuh ya di luar kota juga, jadi hanya Jabodetabek, kita ada di Palembang, ada di Lampung, ada di Batam, ada di Pontianak, Pak. Kemudian kita juga ada di Solo, Lampung, Batam, Pontianak, Ya, Solo itu yang luar kota kita. Luar ada kota semua. ya. Luar kota. Jabodetabek udah pasti lah Jabodetabek ya. udah pasti, Pak. Batam kita juga ada. Nah, jadi memang kita tidak terlalu banyak di Promex ini kantor saya. Kenapa? Saya mau operational by owner, Pak. Oh, Jadi saya nggak mau by manager. oke. Jadi saya jujur aja maunya operation by owner, karena kalau operation by owner itu, Pak, itu beda. Oke. Service levelnya Service beda ya? beda, taksinya Komitmennya beda ya? komitmennya beda. Oke. Jadi memang Artinya konsepnya seperti bukan secara struktur organisasi ada tim, members, cabang, tapi secara konsep Independen. bisnis apa? Independen, franchise. Independen. Dia independen dan dia membangun bisnisnya. Ya. Karena setiap orang yang bergabung di marketing, yang bergabung di kita, di Promex itu kita tidak pernah menyatakan mereka sebagai marketing kita, tapi mereka adalah partnership dan mereka harus membangun bisnisnya. Build your business di Promex. Build your business in Promex, you bisa kerjasama dengan agent, dengan developer, atau secondary atau primary? Banyak. Jadi kita Promex itu ada dua, pendapatnya kita tetap secondary dan primary. Dua-dua ya, primary dan secondary itu menjadi jalan. backbone ya. Jadi Promex ya. memang saya Tower, office nggak ada ya? Mostly di sini ya? mostly di kita Di residensial. office juga ada, Pak, apartemen juga ada, semua ada, kita pergudangan juga kita main semua di pabrik juga ada. Jadi memang one stop shopping, Pak. Tapi tergantung kantornya. Ya. Misalnya kantor yang Cikarang, mereka banyak fokus di perumahan, di pabrik, di industri, gitu-gitu loh, Pak. Nah, jadi kami kalau Promex itu memang kita ada dua income yang pastilah primary dan secondary. Nah, saya memang banyak pegang proyek-proyek primary, Pak, developer, supaya membantu marketing yang baru masuk. Oke. Marketing kalau baru join di broker, Pak, itu kan pasti mereka bingung mau jualnya gimana kan? Iya.
Nah, ditolak pasti mundur nanti. Nah, ditolak 3 kali ya udahlah nggak bisa kerja properti ini, susah ini ya kan. Padahal uangnya banyak. Nah, Pak Leo ini semakin lama semakin lebar ya kan. Semakin happy. Karena ikut Tribun saya banyak dapat penawaran dari developer Pak. Semakin happy ya kan. Jadi itu marketing ini harus dibuka jalannya dulu ya. Betul, kita makanya kasihnya primary Pak. Oke, supaya memang yang baru itu menjadi peminat pasti jauh lebih bagus. Mereka belajar dari developer kan sudah produk sudah ada, tempat sudah ada, promosi dibantu, segala macam dibantu. Mereka tinggal jual. Jadi kami Promex selalu memegang project-project itu untuk membantu kantor-kantor. Saya pegang project, saya kasih semua. Nah, baru yang primary dia belajar. Sebenarnya primary bisa cuannya lebih tinggi. Iya, kalau dia fokus Pak. Cuannya lebih tinggi. Primary itu kalau kita fokus, misalnya Pak Leo fokus di satu perumahan Pak. Sekarang Leo jualan tahun ini Pak. Tahun depan kan rumah udah jadi Pak. Iya. Udah kalau jualan yang lain lagi. Ada investor kan bisa jadi, Leo saya titip jual dong rumah saya. Bisa juga ya. Nokang Pak. Nokang Medan. Double jual depan. Jadi double. Dan secondary double. Resell lagi ya. Resell lagi. Sebenarnya itu Pak. Nah itu kalau berarti kita sebagai investor atau broker yang terpercaya, yang bisa dipercaya kan. Betul. Yang mewakili customer. Ya. Ya willy dong, ya willy. Kita secara tidak langsung adalah investor juga. Betul, Pak. Investor manager kan. Yes. Yang kita memberikan. Tetapi analisisnya harus kuat ya. Betul. Jangan sampai bukan nokang, ya. Nodong. Bucuan. Dinotong kan bucuan kan. Kalau bucuan kan orang nggak bisa happy. Setuju, Pak. Jadi memang kalau Promex ya kurang lebih itu hampir sama dengan yang lain-lain. Cuman kalau kita tuh mengeduket mereka untuk bangun bisnis. Jadi mau bisnis itu di Promex itu ada sistem yang commissionnya juga kita naik Pak. Kemudian kita juga ada namanya sponsor fee Pak. Jadi kalau orang kan biasa nanya, saya bangun bisnis, apa untungnya saya? Ngapain saya bangun bisnis ini? Kelebihan saya apa? Nah, saya di Promex ada jenjang komisi Pak, dari 50 sampai 90% saya. Konsepnya. Kemudian saya ada lagi namanya sponsor fee. Jadi kalau kau bisa merekrut orang, makanya bottom to top saya bilang. Ini udah seperti multi level agency insurance ini Pak. Ini nggak sampai ke sana Pak. Saya cuma satu aja levelnya. Saya tidak berlevel-level. Nah, kalau yang multi level kan berlevel-level. Saya hanya satu level. Yang pasti cuan lah ya. Pasti orang bangun bisnis itu, ya dia pasti akan dapat kelebihan lah. Oke, boleh bocoran nggak Promex yang investor ini berapa tingkat keberhasilan? Investor maksudnya Pak? Yang beli franchise dari Bapak? Kalau keberhasilan ya rata-rata kantor so far selama ini ya semuanya happy-happy sih Pak. Happy ya, berarti tingkat keberhasilan sangat tinggi ya. 100% bisa dikatakan. Ya, ada juga ada yang bawa, ada yang naik gelombang lah Pak. Itu ada yang gelombang karena mungkin dia udah passion dari mereka juga. Karena gini, daerah mereka operasional kan pasarnya kan beda-beda Pak. Ada pasar lagi naik, ada yang pasar lagi turun. Jadi kalau mereka tuh kan gelombangnya beda-beda Pak. Jadi ikutin aja pasarnya. Oke, sedikit sebelum saya kembali ke property scanning di 2022. Cara berfranchise di Promex bagaimana? Franchise gampang Pak. Nilainya berapa? Nilai saya murah Pak. Saya karena lokal, saya jual hanya 50 juta saja franchise-nya. Terus kayak sudah bisa mendapatkan Promex license untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Dan kemudian diajarin semuanya. Diajarin semuanya dan semua tentang ilmu broker property diberikan ya. Iya. Dan langsung. Saya tidak ada franchise, saya tidak ada royalti Pak. 50 juta untuk 5 tahun dan kemudian Pak Sulin akan mengajarkan semua strict and tips bagaimana cuan jual deal property yang pengalaman selama 25 tahun. Bayangkan, berarti kita kuliah 5 tahun 50 juta. Dari Pak Sulin. Betul ya Pak ya? Bayar uang kuliah untuk broker property kan mau berapa juta juga ya? Langsung betul. Cari pakarnya. Oke, menarik ini. Saya ke Pak Leo sedikit. Nah ini kita cerita properti di Medan Sumatera Utara. Tadi Bapak ada cerita bahwa kita akan walaupun ada ban yang tinggi, tapi dengan memelihara segmen tertentu dimulai dari range harga yang 500 juta ya Pak ya, dan diperkirakan suatu tempat itu akan booming Pak. Ini bisa diceritakan sedikit konsepnya dan bisa diceritakan sedikit? Bisa. Jadi begini, seperti tadi kita katakan, kita harus menganalisa baru bisa ketahui market itu benar dan bisa atau tidak. Jadi beberapa yang kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir ini, ya, itu kita bilang pertama yang kelihatan dari pemerintah. Terima kasih sih sebenarnya saya bilang ya. Karena pertama, pemerintah luar biasa ya. Infrastruktur yang dikembangkan selama ini di daerah, tol, subsidi dan sebagainya. Sebenarnya di Medan itu sangat hebat sekali Pak. Jadi baik tol sampai seputar kota Medan
dan termasuk sampai ke pinggiran semua lagi hebat-hebatnya. Nah, Medan seperti kita ketahui itu pusat daripada perkembangan ekonomi dari 3 daerah utama, Aceh, Sumut, dan Pekanbaru. Itu banyak fokus kemari. Ya, keuangan masuk ke Medan, ya. Jadi infrastruktur ketika dikembangkan begitu hebatnya, otomatis apa? Pengembangan tidak hanya di CBD kota Medannya doang, ke pinggiran itu sekarang bisa. Akhirnya apa? Ketika kita bilang tadi, wah, orang bisa kerja di rumah, orang bisa begini begini, ya kan? Otomatis ketika orang mau kembangkan rumah atau punya rumah di pinggiran pun itu sangat mudah. Kenapa? Transportasi sudah sangat mudahnya, karena connection internet, tol dan segala macam ya. Akhirnya pengembangan di pinggiran itu naik. Rumah yang dari pinggiran, kalau dulu kata orang kalau pinggiran udah susah, kenapa saya mau kerjanya jauh segala macam. Sekarang tol ada di mana-mana ya, pintu tol di kota-kota sambungannya kita di Kota Medan sampai ke Parapat itu kan sekarang sudah sampai tebing tinggi dan akan sebentar lagi sampai ke sana. Nah, itu akhirnya kan kembangnya bagus. Jadi kedua, pemerintah juga membantu. Contoh, mudah-mudahan sih saya juga tunggu dari Jakarta juga nih informasinya. Ya. Subsidi PPN yang 50% yang untuk yang 11% PPN ini kan awalnya sampai bulan 9. Mana tahu diperpanjang lagi, Pak. Ya. Wih, itu efeknya beda, Pak. Beda banget gitu loh. Ketiga, itu bantuan dari bank. Selain DP-nya bisa sekecil itu, Pak, hingga 0%. Bunga bank sekarang, Pak. Saya di properti dari tahun 2000, Pak. Jadi 22 tahun saya di pengalaman di properti, Pak. Bunga bank yang sampai sentuh angka 3 baru sekarang. Baru kali ini, Pak. Dulu nggak pernah ada cerita seperti itu. Nggak ada. Biasanya 10, 11. Iya. 10, 11 lah. Dia di atas 10, daripada harga bunga bank biasa, bunga deposito. Karena kan bank itu kan ada mendapatkan keuntungan. Betul. Dia kasih tabungan deposito, tapi pinjamannya kan harus lebih tinggi. Ini baru sejarah ini, bank ini bisa berikan 3% nih. Super ini. Betul. Karena pun harga kita tabungan juga udah sangat rendah sekali. Rendah. Baiknya investasi di properti juga, salah satunya ya. Betul. Nah, jujur saya bilang, Pak, dengan 3 titik ini, Pak, pengembangan banyak di daerah kota, setiap daerah perkembangannya bagus, ya kan? Kedua, tadi saya katakan soal bantuan dari bank, PPN-nya dikurangin 11%, besar loh tuh, Pak. Besar. Ketiga dari bank. Akhirnya apa? Semua kawan-kawan Tribuners dan yang kita bilang warga di Medan umumnya, khususnya ya saya bilang, kalau butuh rumah untuk pemakaian sendiri dan segala macam, ini sangat bagus. Harga murah, tapi investasinya pasti naik. Kenapa daerah di situ akan tinggi, bunga banknya rendah, Pak. Ini pasti simpan uang di bank. Kalau misalnya ini cerita investasi lah ya kan, kita bisa alokasi dana kita investasi ada di deposito, perbankan, saham dan sebagainya. Saham itu untuk seseorang yang mahir membeli dan trading saham. Tapi kalau di properti, kalau kita bisa pilih lokasi yang bagus, ramai, dan itu kemungkinan naiknya bisa lebih pasti gitu. Itu fix, lebih safety daripada investasi yang lain. Itu tingkat resikonya pasti kan kita nggak tahu apa yang terjadi di financial dan investasi market ini. Betul, Pak. Yang properti itu ada nilai, Pak. Value-nya. Iya. Oke, menarik ini. Artinya sahabat Tribuners kita bisa mendengar dari narasumber yang luar biasa hari ini. Sektor properti masih banyak pendukung yang positif ya, termasuk dukungan pemerintah, infrastruktur, dan sebagainya. Nah, sedikit Pak, kalau Bapak melihat ini dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa, ini untuk membeli properti yang bagus dari segi investor maupun pembeli properti, itu seperti apa yang kenaikannya cukup bagus ya Pak ya? Kalau misalnya saya dari segi user, carilah properti yang seperti apa, mungkin Pak Sulim bisa kasih tips dan Pak Leo juga kasih tips, karena di belakang ini juga ada beberapa perusahaan besar yang mereka orientasi pembangunannya sudah seperti luar negeri ya. Mereka cari yang land bank yang dengan infrastruktur TOD ya, Transit Oriented Development, artinya dekat dengan pusat kegiatan, pusat transportasi. Ini gimana menurut Bapak, dan saran tips untuk sahabat Tribuners supaya cuan lah Pak ya, ada benefit ya. Belum beli properti ya belilah, karena properti untuk sebagai teduh kita sampai kapanpun. Keluarga pasti membutuhkan rumah. Betul. Pak, silakan Pak. Oke, thank you Pak. Kalau tips saya pikir pertama mungkin kita lihat adalah, kalau saya Pak, pasti lokasi. Lokasi ya. Itu udah umum.
Lokasi. Ya kan? Kasih tips sedikit Pak. Lokasi. Kriteria ramai. Ya, yang pasti yang satu jalan Pak. Oke, Kita lihat jalan di sekitar sana gimana, daerahnya gimana, lingkungannya, ya kan? Sudah ramai, infrastruktur yang mendukung seperti Leo cerita, ya kan? Itu penting Pak. Dari pemerintah mendukung, apakah dari developer juga bisa mendukung jalan itu, lingkungan jalan. Pasti lokasi Pak. Nah, kalau lokasi itu kan bisa dikembangin sebenarnya Pak. Kalau developernya besar lahannya itu pasti lebih besar tuh. Ya, peluangnya lebih besar. Pasti lebih besar. Karena future plan-nya panjang. Ya. Yang kedua kan pasti kita lihat adalah developernya siapa Pak. Nah, itu yang penting sekarang. Track record itu penting Pak. Tapi yang baru Pak, ya misalnya. Bukan yang baru, bukan kita mengecilkan. Perlu pengujian juga, ujian lah ya. Ujian lah. Walaupun dia bisnis lain sudah teruji. Developer belum tentu Pak. Banyak begitu Pak. Ya, sorry itu saya banyak Pak perusahaan besar. Harus punya pengalaman itu ya. Ada timnya Pak, orangnya. Ya kadang-kadang tuh. Atau mungkin bukan perusahaannya, tapi siapa di belakangnya. Ya, itu yang penting Pak. Jadi yang orang punya knowledge, pengalaman itu penting Pak. Yang punya passion Pak. Kadang-kadang perusahaan besar dia tidak punya passion di sini, dia nggak bisa jalan Pak. Karena beda Pak. Properti kan ada uniqueness-nya, ada resiko yang lebih besar. Ada kesabaran. Nah, betul. Jadi itu dilihat itu. Nah, kalau tips yang ketiga untuk pembeli, investor ataupun user, saya bilang ya saatnya sekarang beli properti. Karena sekarang harganya belum terlalu bergerak, ya kan? Karena masih pembangunan yang baru-baru itu, bahan baru itu masih belum diimplement 100% ya. 100%. Masih ada kemungkinan bisa dapat harga yang murah. 2, subsidi PPN yang tadi dibilang, Pak, masih berlaku sampai September. Kita nggak tahu bisa perpanjang nggak, ya kan? 50%. Dikejut lagi Pak. Iya, 50% yang di bawah 2 miliar, kan 25% yang di atas 2 miliar. Itu kan subsidinya, ya kan? Ketiga, bunga bank yang Leo bilang tadi, Pak. Momen bunga bank yang masih rendah, yang mulai 3,5, bahkan kemarin ada satu bank tuh, 1 tahun tuh cuma 2,7, Pak, bunganya, bahkan. Tapi kita ngomong range lah, Pak. Range itu sekitar 5,5 lah. Bunga bank sekarang, itu jangka panjang yang panjang. Sekarang kredit juga bukan short term, bisa 20 tahun, bisa 25 tahun dikasih, bahkan ada 30 tahun, tergantung usia. Ya kan, usia kita berapa? Milenial ya Pak ya? Yes, jadi kalau milenial sekarang bilang, oh saya nggak mungkin punya rumah, milenial tuh punya kesempatan. Pasti punya kesempatan, karena semuanya udah diberikan fasilitas yang sangat mendukung ya. Yang penting kerja keras saja, kerja keras ya. Kerja keras, semangat gitu. Karena mau berkeluarga, betul Pak. Pasangan juga butuh rumah sebenarnya. Nah, terus kita juga jangan sampai beli properti itu jangan sampai over. Oke. Kadang-kadang orang kan nafsu gede Pak, tapi nanti macet dia. Nah, jadi sesuai resiko finansial itu harus diperhatikan. Betul, diperhatikan sesuai kemampuan. Nah, jadi saat ini kalau saya bilang momen untuk beli properti itu sekarang Pak. Sebelum harga naik. Jangan tunggu lagi ya. Jangan tunggu lagi. Bunga bank juga masih bagus. Ikat kan bunga bank Pak, 20 tahun aman. Gitu. Aman ya. Yang sebelumnya 10 tahun, 15, sekarang sudah bisa 20 tahun. Sangat diberikan fasilitas. Betul. Jadi industri properti itu diperkirakan akan masih bersinar di 2022 semester 2 ini. Bahkan kalau ekonomi semakin bagus, pandemi sudah berakhir, pasti akan tumbuh terus ini. Betul, ya, seperti itu ya. Harga pasti akan naik, Pak. Harga pasti akan naik, salah satu investasi terbaik ya. Betul. Secara nasional, Pak Sulin sudah menggambarkan. Terima kasih Pak Sulin. Kita foto dari Medan Sumatera Utara, dari Pak Leo. Baik. Jujur aja kalau di sini pengalaman Bapak Sulihin ini yang 25 tahun ini udah hebat banget sih. Kenapa? Kesempatan kita dapat bicara, dapat ilmu yang 25 tahun, Pak. Kesempatan sangat langka sih saya bilang. Nah, kalau di Medan, Pak, jujur saya bilang, pengembangan di 2 tahun terakhir ini, sempat kita melebihi daerah lain, Pak. Kenapa? Iya, beberapa properti sold out semua, Pak. Nah, betul, Pak. Beberapa properti sold out. Dan berarti bahkan land bank baru dibuka terus, Pak, untuk properti ternama ya, Pak ya. Betul. Dan properti lokal juga, aktif, Pak. Beberapa developer lokal pun dari Medan pun yang kita lihat maju, Pak. Ya, jadi kita tower juga bangun. Market ya terakhir setahun ini, Pak. Memang market 2 tahun terakhir di harga-harga di bawah 500. Tapi tahun lalu market 500 hingga 1 M itu juga bagus. Dan akhir tahun 2021, awal 2022, beberapa project dengan market harga 2 M itu juga habis langsung. Berarti Pak, sudah tanda-tanda kenaikan bisnis properti. Tentunya ini juga didukung oleh aspek bisnis sektorial yang ada di lapangan juga ya. Kita sudah
melalui pandemik, artinya PPKM sudah di level yang sangat rendah dan kita dapat beraktivitas dengan menjaga protokol, tetapi kegiatan bisnis sudah dapat berjalan dengan baik. Apalagi didukung dengan tadi banyak pabrik sawit. Sawit sempat koreksi bulan 6, bulan 7 itu koreksi karena ekspor stop sebentar untuk kita berbenah. Tapi sekarang udah naik kembali. Harga TBS sudah 2.000. Itu udah menunjukkan sebuah purchasing power yang bagus lagi. Betul Pak. Itu mempengaruhi loh. Banyak, besar banget Pak. Makanya seperti itu. Butuhlah informasi. Kami dari RAB memang, karena saya beberapa kali dapat kesempatan yang bagus kerjasama dan tampil di Tribunnews, saya dapat banyak informasi-informasi dari developer baik di Medan maupun dari luar kota Medan. Jadi siapapun nanti yang butuh perumahan, siapapun nanti yang kepengen jadi investasi di properti, kami dari RAB banyak dikontak, banyak diajak komunikasi oleh developer, planning di depannya seperti apa. Inilah kesempatan bagi kawan-kawan investor-investor kalau kepengen tahu, hubungi kawan-kawan di RAB. Umumnya kami akan dapat informasi jauh lebih cepat daripada menunggu di akhir. Oke. Terlambat nanti Pak. Baik. Itu. Ya. Jadi sahabat Tribunnews, kita melihat tadi pembicaraan dengan Pak Sulihin, Sekjen RAB Indonesia maupun DPD RAB Sumut, Pak Leo Mulyono. Kita melihat bahwa hasil pembicaraan di semester kedua 2022 potensial untuk properti masih bagus ya, walaupun kenaikannya tidak sebesar semester 1, tetapi masih dukungan oleh kebijakan pemerintah, kemudian daya beli masyarakat. Ini akan yang sektor-sektor tertentu, seperti kita bisa melihat konsep-konsep perumahan tertentu, harga range tertentu yang masih best seller, ini menjadi sebuah harapan yang sangat baik di properti, dan mudah-mudahan akan berkembang sampai tahun-tahun berikutnya. Akan sangat bagus ya bagi Bapak sahabat bisnis profesional Tribunnews yang belum memiliki rumah, sedang mencari rumah. Saatnya adalah saat yang tepat menurut Pak Sulihin dan Pak Leo itu untuk mencari rumah, karena masih terjangkau, harga masih sangat realistik dan akan terjadi kenaikan setelah HPP baru ini akan naik. Jadi di time untuk membeli sangat bagus sekali, dan juga time untuk investasi ya, karena investasi di properti tingkat resikonya lebih kecil, tetapi resikonya adalah kita harus memerhatikan siapa broker kita. Sebaiknya adalah member dari RAB yang sudah teruji, ada struktural, ada pengecekan, ada clearance yang membantu ya supaya properti yang kita beli ini aman. Diharapkan seperti itu. Demikian sahabat Tribunnews, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribunnews. Terima kasih Pak Sulihin sudah datang ke Medan, ini luar biasa. Dan jam 5 pesawat Pak Sulihin nanti akan balik lagi ke Jakarta. Hari ini khusus untuk sahabat Tribunnews Kota Medan ya. Terima kasih Pak Sulihin. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Leo Mulyono waktunya. Salam sehat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Inspirasi Bisnis berikutnya yang selalu menarik. Thank you.